Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seseorang yang menjadi panutan kaum mukminah sampai akhir zaman. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir 15 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Beliau lahir dari orang tua yang mulia. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Asom bin Rawahah bin Hajar bin Abdul bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Sedangkan Khadijah dan Rasulullah nasabnya bertemu pada Qusay bin Kilab. Adapun jalur dari ibu keduanya bertemu pada kakeknya yang ke-8, yaitu Lu'ay bin Khalid. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah wanita cerdas yang tak terpengaruh dengan budaya jahiliyah pada zaman itu, sehingga beliau diberi julukan At-Tahirah, perempuan suci. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Atik bin Ayus Al-Makhzumi. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak perempuan bernama Jariyah alias Hindun bin Atik. Hindun bin Atik lalu menikah dengan Saifi bin Umayyah bin Ayus, yang kemudian lahirlah putra bernama Muhammad bin Saifi. Setelah suami pertama Khadijah meninggal dunia, beliau menikah yang kedua kalinya dengan Abu Halah At-Tamimi. Dan pernikahannya dengan Abu Halah lahirlah 3 orang anak, yaitu Hindun, laki-laki, Halah, dan Thohir. Namun ada pula ahli sejarah yang menyebutkan bahwa suami pertama Khadijah adalah Abu Halah, sementara Atik bin Ais adalah suami kedua. Suami kedua Khadijah pun meninggal dunia, namun Khadijah tidak segera menikah. Beliau menolak semua pinangan tokoh-tokoh Makkah dan saudagar-saudagar kaya. Khadijah fokus pada bisnis dagangnya, sehingga semakin tersohor namanya. Seorang wanita mulia, cerdas, cantik, dan kaya raya. Singkat cerita, Khadijah terpaut dengan sosok Muhammad, orang yang membantu bisnis perdagangannya. Khadijah terpaut akan budi luhur Rasulullah, akhlak, dan cara berdagang Muhammad yang berbeda dari lainnya. Muhammad mengedepankan kejujuran dan juga amanah. Hingga suatu hari Khadijah melamar Muhammad pada usianya yang ke-40, sedang Muhammad berusia 25 tahun. Setelah menikah, Khadijah semakin menunjukkan pesonanya. Pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak dijadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air mata. Dikisahkan dalam sirah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan yang sangat lelah dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah SAW paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah. Meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya, meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Rasulullah SAW demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya, Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah kemudian mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri.
Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan pelayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah SAW. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubra menetes mengenai pipi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, "Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh hartamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Khadijah Al-Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu aku serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Kekayaan itu aku serahkan pada Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tapi engkau masih saja terus berjuang memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati, sedangkan engkau masih berjuang, perjuanganmu belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sungai, dan engkau tidak menemukan sebuah perahu ataupun jembatan, maka aku rela engkau gali lubang kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan tulang belulangku itu sebagai jembatan untukmu." Mendengar perkataan Khadijah Al-Kubra, Rasulullah SAW meneteskan air mata, menangis terharu atas perjuangan Khadijah, istri tercintanya yang rela mengorbankan segalanya yang ada pada dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, diceritakan pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatska faqra 'alaiha salama min rabbih wa minni wa basyirha bi baiti fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba." Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk makanan dan minuman. Jika dirinya telah sampai, katakanlah kepadanya bahwa Tuhannya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan tidak merasa capek. Inilah kisah Sayyidah Khadijah yang wajib kita jadikan tauladan dalam berperilaku. Beliau sosok perempuan yang menjunjung tinggi kesucian diri, cerdas, berbudi luhur, pandai berbisnis, dan final dari semua itu beliau adalah sosok wanita yang menyerahkan hidupnya untuk taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Seluruh hidupnya diabdikan kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Tidak pernah sedikit pun Khadijah Al-Kubra membuat Rasulullah bersedih. Tidak sekalipun Khadijah meninggikan suaranya kepada suaminya. Khadijah adalah istri yang selalu mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Seorang istri yang mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan hartanya untuk Islam. Maka sudah selayaknya Allah menjamin surga untuknya. Untuk itu, kita sebagai wanita di akhir zaman yang rentan dengan kejahiliahan modern, gaya hedonisme yang melekat pada mayoritas perempuan, zaman yang penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah, maka kita harus cerdas seperti Khadijah, pandai memilih dan memilah pergaulan sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan. Maka dari itu, jika kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, sudah selayaknya menjadikan Khadijah binti Khuwailid sebagai barometer kehidupan. Di akhir kata, semoga kita semua termasuk dalam golongan wanita-wanita yang selalu mengikuti jejak Khadijah Al-Kubra. Wanita yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan.
banyak salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.